Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Apa kabar kalian semuanya? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit, dan diantara keduanya, karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja, berkarya, mencari berkat Tuhan penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video ngaji ketinggian sampai ke blinger, ya. Nah, tentunya ini adalah fenomena yang lumayan banyak terjadi di Indonesia. Tentunya supaya Anda paham, ya, dan tidak gagal paham, tonton sampai selesai, ya, supaya tidak menjadi fitnah. Banyak orang yang menuntut ilmu, ya, tentang agama, baik itu ilmu-ilmu syariat, ya, baik itu kitab-kitab, baik segala jenisnya, dengan kitab gundul, ya, kitab-kitab lawas, kitab-kitab ngaji yang memiliki ilmu tingkat tinggi, al-hikam, ya, sirrul al-asror, ataukah ngaji suluk-suluk para wali, sehingga saking banyak ilmunya dia jadi keder, ataukah linglung, ataukah jadi ngeblinger, ya, sehingga banyaknya ilmunya membuat dia doyan menjudge atau menjadi Tuhan-Tuhan baru yang dia menganggap dirinya lebih dibandingkan orang lain, seolah-olah orang lain tidak tahu apa-apa. Nah, banyak orang yang sudah belajar ilmu tasawuf juga, ya, ilmu batin ataukah ilmu apapun itu, ya, tentang keagamaan, dia semakin menganggap dirinya memiliki derajat mulia, ya, yang faktanya dia tidak sadar setiap kalimatnya, setiap kelakuan mikro, baik makro, kecil ataupun besar, itu banyak keegoan yang dia lakukan, ataukah ingin menang sendiri dan senang mendebat kelahi dengan orang lain. Nah, fenomena ini sebenarnya, ya, dari zaman dulu. Yang menyebabkan hal ini adalah tidak terjunnya ke lapangan, melihat kenyataan, ya, tidak tahu bagaimana kondisi masyarakat yang sesungguhnya, bagaimana perjuangan orang-orang yang dia ceramahi, dan ketika dia belajar itu dia menganggap dirinya spesial, ya, sehingga ngajinya tinggi, tapi hal-hal kecil saja, ya. Misal contoh, ya, fenomena ada orang yang ngomongnya tinggi tentang agama dan memang memiliki gelar orang berilmu dan ustadz, ya, hutang kecil saja tak dibayar-bayar, ya. Ada yang ngajinya tinggi tapi ketika berbicara dengan kelompok orang maunya dia saja yang didengarkan. Kalau dia menceramahi orang nomor satu, ya, seolah-olah orang harus mendengarkan dan ikut. Tapi kalau orang membalas percakapan dia main HP, tidak peduli, ya. Dari situ saja itu menunjukkan keangkuhan, ya. Terus yang Anda pelajari ilmu apa sampai ke belinger begitu, ya? Yang pelajaran SD aja tidak mampu praktekkan, ya, bagaimana menghargai orang ketika dia berbicara, Anda main handphone. Ini banyak kejadian yang seperti ini saya temukan di
Indonesia, ya, baik di berbagai macam provinsi. Makanya karena saking tinggi ilmunya muncullah keegoan yang menjadi-jadi. Keegoan itu pengakuan diri. Saya berbeda, saya lebih pintar dari orang lain, itu namanya keegoan. Yang keegoan itu adalah ciri sifatnya iblis, ya. Yang saya bilang, karena dia terbuat dari ujung api yang tidak berasap, ya. Ibadahnya ribuan tahun, tahu rahasia semesta, bahkan rahasia takdir, dan makhluk spesial, ya, kasta tinggi dari malaikat. Karena disuruh sujud kepada Adam yang terbuat dari tanah, yang dia tidak tahu ada unsur Tuhan di situ. Dia mengatakan, dia dari tanah, saya dari api, ya. Saya beribadah puluhan ribu tahun, saya makhluk yang memiliki ilmu tingkat tinggi. Sehingga karena itulah diusir dan menjadi iblis sampai saat sekarang ini. Akibat apa? Akibat keegoan, ya, kesombongan. Nah, yang sering saya bilang kepada teman-teman, banyak orang-orang yang beragama ini yang memiliki ilmu tinggi terjebak oleh label, ya. Baik dia ulama misalnya. Ulama, ya, ketika dia ulama berceramah di tempat umum, tapi pribadinya banyak kemaksiatan yang dia lakukan yang dia tidak sadar dan dia sembunyikan, ya. Jadi banyak kadang fenomena-fenomena seperti itu yang orang tidak sadari. Di luar dia seperti kiai ulama yang menakjubkan, dicium tangannya, ya. Tapi di dalam rumah ataukah dalam kelakuan yang tersembunyi lebih jahat daripada manusia biasanya. Nah, meskipun tidak banyak seperti itu, tapi ada, ya. Itu artinya kadang-kadang ilmu yang dipelajari hanya untuk mencari penghormatan, pengakuan, ya, supaya dia dianggap berbeda, yang nggak ada bedanya sama sekali dengan iblis yang mencari pengakuan tersebut. Setahu saya, ya, dari zaman saya belum lahir, ada filsafat ataukah puisi yang mengatakan semakin padi itu berisi, maka dia semakin menunduk. Semakin dia tinggi ilmunya, maka semakin mulia. Dari mana kita lihat? Dari hal-hal kecil. Misalnya dari berbicara. Kalau ada yang mengaku ustadz ataukah dia terkenal sebagai ulama ustadz, ketika dia ngobrol kita harus dengarkan, patuh, dan apa yang beliau suruh kita harus lakukan. Tapi ketika kita ngobrol dia nggak peduli. Nah, itu sudah nggak benar, ya. Ketinggian, ya. Inginnya dia saja yang dianggap. Nah, karena memang watak manusia pertama itu adalah keegoan, pengakuan, ingin dianggap berbeda. Semakin Anda ingin hidup mencari perhatian orang lain, maka semakin Anda menipu diri Anda sendiri. Semakin Anda tidak menjadi diri Anda sendiri, semakin dinding pembatas antara diri Anda dengan Tuhan semakin tebal, ya. Kalau Anda mau mengenal Tuhan, yang saya bilang, dinding pembatas antara diri dengan Tuhan adalah keegoan, pengakuan diri. Sebenarnya kita ini tidak ada, kita hanyalah refleksi Tuhan beserta alam semesta, tumbuhan, hewan, segala-galanya. Itulah zahirnya Tuhan. Batinnya terdindingi oleh keegoan Anda. Semakin Anda menganggap diri Anda tidak ada apa-apanya, lemah, kecil, debu, maka disitulah Allah akan menunjukkan kemuliaan dan mengilhami Anda bagaimana mengenal Tuhan Anda, ya. Kalau Anda tahu, ya, yang seperti saya bilang, di planet ini ada 9 planet, ya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. 9 planet yang menjadi galaksi Bima Sakti. Dan sebenarnya ada miliaran galaksi Bima Sakti yang disebut Andromeda. Dan ada miliaran Andromeda di alam semesta ini, dan Tuhan menyelimuti itu. Bayangkan manusia di dalam bumi, dari miliaran galaksi, miliaran Andromeda, kita nggak ada apa-apanya. Makanya kalau Tuhan sudah marah, ya, itu kalau digerakkan bumi sedikit saja, ratusan jiwa meninggal, ya. Nah, bayangkan kalau Anda sombong. Kita bandingkan dengan orang-orang hebat yang sombong zaman dulu, Fir'aun, ya. Fir'aun dia sampai membuat piramid yang sampai tingginya luar biasa.
pada saat itu bangunan yang paling tinggi ya, menjulang langit, memiliki pengikut jutaan pengikut ya. Dan dia mengatakan sayalah Tuhan ya. Saking dia merasa dirinya paling hebat, paling kaya, paling berkuasa. Nah, versi dia mengatakan saya Tuhan, si Fir'aun, dengan versi Mansur Al-Hallaj bilang saya Tuhan, Ana Al-Haq, itu berbeda, jauh berbeda ya. Itu sering saya kaji. Tukar versi saya Siti Jenar yang mengatakan seperti itu jauh berbeda ya. Itu perlu pengkajian dalam. Nah, si Fir'aun ini saking kekuasaannya dan kekayaan dan pengikutnya hancur oleh Tuhan ya, ditenggelamkan dalam laut. Korun yang memiliki harta yang luar biasa, bahkan dia membuat Tuhannya dari emas ya, patung emas. Dulu pengikut Nabi Musa ketika miskin susah dia meminta kepada Allah, ketika dia kaya diberikan rezeki, bahkan sampai banyak tukang panggul kunci tempatnya menaruh harta yang saking kayanya membuat Tuhan dari emas ditenggelamkan sekejap oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekelas Anda gitu ya. Dan banyak kisah-kisah yang orang ibadah sampai 60 tahun ternyata masuk neraka. Karena apa? Karena ingin dianggap ya. Ini loh saya setiap hari rajin ke masjid. Lihat saya, oi masyarakat, bahwa saya ini pakai jubah dan saya rajin ke masjid. Bahkan kalau azan, kalau niat Anda untuk memamerkan suara, pahalanya 0. Kalau Anda hanya untuk menggunakan speaker memamerkan suara ya. Kalau Anda ikhlas untuk membangunkan orang sholat, misalnya di subuh ataukah niat mulia, maka itulah yang dinilai. Itulah yang disebut setiap kelakuan berasal daripada niat ya. Kenapa masuk neraka ibadah 60 tahun? Karena ingin dianggap ya. Nih saya udah belajar banyak kitab, udah gelar saya LC, saya kuliah di Kairo, saya udah belajar semua jenis ilmu, kamu nggak ada apa-apanya. Nah, orang yang suka menjudge, mengkritik biasanya adalah orang yang memiliki ego tinggi, mau siapapun ya, mau ustadz, mau wali, mau ulama sebutannya ya di masyarakat, karena gelar itu adalah sebutan atau pemberian label dari masyarakat. Kita nggak tahu yang manakah wali dari Allah Subhanahu wa taala ya. Semua bisa tertutupi dari kamuflase yang susah dilihat. Khususnya dalam ilmu kebatinan ya. Kadang-kadang orang belajar ilmunya sangat-sangat tinggi ya, penjelasannya ribet ya, dan susah dinalar, sampai kadang-kadang dia halusinasi ya. Jadi ilmunya ketinggian, tapi mempraktekkan akhlak SD aja tidak mampu ya. Nah, banyak yang seperti itu. Banyak yang baru belajar, dia seolah-olah sendirinya selamat. Nah, itu namanya keblinger ya. Bahkan dari mungkin dia punya ilmu, dia meremehkan orang lain sehingga gampang berhutang ke orang tidak bayar-bayar, gampang meremehkan punya orang, misalnya minjem sesuatu tapi dirusak dan tidak dikembalikan ya. Banyak yang seperti itu, dia nggak sadar karena ketinggian ilmu keblinger ya. Semut di seberang sungai dia nilai nomor 1 ya. Semua kaki, perut, mata yang semut seberang sungai dia hafal jelas, sedangkan gajah di depan mata terlupakan. Itu yang kebanyakan terjadi ya. Jadi akhlak lebih tinggi daripada ilmu, akhlak lebih tinggi daripada ilmu, dan akhlak lebih tinggi daripada ilmu. Ciri orang yang memiliki ilmu yang hidup adalah akhlaknya tercipta dari kelakuannya. Mau sedalam apapun dia belajar agama, setinggi apapun, sampai dia keblinger, keder, lebih tinggi kemampuan iblis. Dia masuk kategori kasta malaikat tingkat tinggi, yang karena kesombongan angkuh, maka jadi ahli neraka. Apalagi yang baru-baru belajar sampai ke Kairo ya, melawan setara iblis, yang kesombongannya tinggi seperti Fir'aun, Korun, hancur ya. Jadi ini adalah banyak fakta-fakta seperti ini yang harus kita sadari diri. Saya pun bukan manusia sempurna, saya banyak kebodohan, saya banyak hal-hal salah ya. Tidak ada manusia sempurna. Jadi jangan keblinger ilmunya ketinggian. Misalnya Anda belajar ilmu kebatinan tapi anak bini Anda lupakan, Anda tidak kasih makan ya. Itu namanya zolim ya.
selama Anda punya istri dan anak, maka Anda terikat oleh kefanaan dunia. Anda terikat oleh sistem di Indonesia ini. Anda harus menyekolahkan anak Anda yang butuh duit. Anda harus beli sabun, beli rinso, beli sampo, beli pampers ya. Anda harus membeli kendaraan. Itulah terikat kefanaan dunia ya. Anda punya tinggi ilmu Anda, selama Anda terikat dengan menikah dan punya anak, maka Anda akan terus dituntut oleh peraturan yang memasyarakat, yang terdogma di seluruh rakyat Indonesia ini. Jadi semakin Anda mempelajari ilmu batin, ilmu tasawuf, dan Anda makin paham, maka semakin banyak isi padi, maka dia semakin merunduk. Cara tahunya, ya semakin mulia akhlaknya, semakin dia sabar, sopan, akhlak mulia. Itulah ciri yang memiliki ilmu tinggi. Dari prakteknya Anda lihat, bukan dari label pakaian. Bisa saja dia bertato, beranting, tapi akhlaknya mulia, dia lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu ya. Jadi hal-hal kecil dilupakan, dia merasa berbeda, egonya tinggi. Selama keegoan itu ada, bahkan mengaku berbeda dengan orang lain, semakin susah dia mengenal Tuhan. Anda mau belajar kemanapun ya, keegoan itulah yang paling berat untuk dilunturkan, karena itu sifat manusia yang pertama di semua manusia di muka bumi ini. Pengakuan diri, ingin dianggap, ingin terkenal, ingin ini loh gua, lo gak ada apa-apanya. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada niat untuk mengajari, menghakimi, tapi fenomena ini banyak mungkin Anda temukan. Dan kita harus ingat kesadaran diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melembutkan hati kita. Saya pun tentunya tidak sempurna ya. Apabila ada salah kata, itu murni dari kebodohan saya sendiri. Apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah. Dan terima kasih, semoga Anda paham. Jangan kebanyakan ilmu tapi nggak ada yang Anda bisa praktekkan. Tapi sedikit ilmu Anda praktekkan, itu lebih mulia ya, dan bermanfaat. Dan buat yang belum subscribe, bisa mendukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa kunjungi second channel saya, itu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Channel ketiga itu Maniak Akik, yang membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yang khusus bahas tentang batu keindahan, batu bacaan dengan kualitas bagus, dengan ring-ring perak dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.